Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Guritno. Saya dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Keraksaan Probolinggo. Yang saya hormati Ustazah Yeniati Ulfah MPDI selaku dosen pengampuh mata kuliah studi fikih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fikih menurut ahli fikih Imam Al-Ghazali. Di sini saya sudah membuat peta konsep tentang pemikiran fikih dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada integrasi ilmu fikih dan tasawuf. Ini adalah poin krusial Imam Al-Ghazali. Beliau memandang fikih sebagai ilmu tentang hukum-hukum lahiriah yang mengatur perbuatan anggota badan seperti sholat, jual beli, dan lain-lain. Sementara itu, tasawuf adalah ilmu tentang hukum-hukum batiniah, yaitu ilmu hati seperti ikhlas, sabar, syukur, riya, dan takabur. Bagi Imam Al-Ghazali, keduanya tidak bisa dipisahkan. Fikih tanpa tasawuf akan kosong dari ruh, sementara tasawuf tanpa fikih akan menyimpang. Dan inilah pentingnya niat dan keikhlasan dalam setiap amal adalah inti dari integrasi ini. Yang kedua ada tujuan syariat. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa setiap hukum Islam diturunkan untuk mencapai tujuan luhur, yaitu menjaga 5 kemaslahatan dasar manusia, yaitu ada menjaga agama melalui ibadah, akidah, dan dakwah. Yang kedua, menjaga jiwa melalui larangan membunuh, kewajiban qisas. Yang ketiga ada menjaga akal melalui larangan khamr, kewajiban menuntut ilmu. Yang keempat, menjaga keturunan melalui pernikahan atau larangan zina. Yang kelima ada menjaga harta melalui larangan riba, pencurian, kewajiban zakat. Memahami tujuan ini membantu dalam fleksibilitas penerapan hukum. Yang kedua ada definisi dan ruang lingkup fikih menurut Imam Al-Ghazali, yaitu definisi fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat amaliyah yang praktis berkaitan dengan perbuatan mukallaf, individu yang telah balik dan berakal, yang bersumber dari dalil-dalil tafsir terperinci. Ini membedakannya dari ilmu kalam, akidah, atau tasawuf, ilmu hati. Dari ruang lingkup ini juga ada ruang lingkup cabang fikih. Di dalamnya ada ibadah, hukum-hukum yang berkaitan langsung dengan hubungan manusia dengan Allah, misalnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan ada muamalah, hukum-hukum transaksi dan interaksi antar manusia seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan kerjasama ekonomi. Selanjutnya ada munakahat, hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, warisan dalam konteks keluarga. Selanjutnya ada jinayat, hukum pidana Islam, hukum yang sudah ditetapkan qisas, pembalasan setimpal, takzir, hukuman yang ditentukan hakim. Selanjutnya ada siyasah syai'iyah, hukum tata negara dan administrasi publik, kepemimpinan, peradilan, hukum antar negara. Yang terakhir ada mawaris, hukum pembagian warisan secara spesifik. Yang ketiga ada penetapan hukum menurut Imam Al-Ghazali, yaitu dalil naqli, sumber-sumber yang berasal langsung dari wahyu atau tradisi kenabian. Ada Al-Quran yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada As-Sunnah yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ada ijma, yaitu konsensus atau kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa.
Yang selanjutnya ada dalil ijtihad, metode penalaran yang digunakan ketika tidak ada dalil naqli yang spesifik, yaitu ada qiyas, menetapkan hukum suatu masalah baru berdasarkan masalah lama yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab hukum yang sama. Nah, selanjutnya ada istihsan, mencari yang lebih baik, meninggalkan hukum qiyas yang jelas menuju hukum lain yang lebih jelas, yang lebih baik karena ada dalil yang lebih kuat atau maslahat yang lebih besar, misalnya qiyas kafi atau istihsan daruri. Selanjutnya ada maslahah mursalah, penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak ada dalil khusus yang melarang atau memerintahkan. Ini harus sejalan dengan maqasid syariah. Nah, selanjutnya ada adat kebiasaan, adat istiadat yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Untuk yang terakhir ada istishab, menganggap suatu hukum tetap berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya, misal suatu yang halal tetap halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang keempat ada implementasi dan spirit fikih menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada fikih untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa fikih bukan sekadar kepatuhan formal, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan sejati dengan mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ketenangan batin. Yang kedua ada menuntut ilmu dan mengamalkan. Beliau sangat menekankan kewajiban menuntut ilmu, fikih, dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkannya. Ilmu tanpa amal tidak berguna, amal tanpa ilmu tidak menyesatkan. Selanjutnya ada fleksibilitas dalam batasan syariat. Dengan pemahaman maqasid syariah, fikih Imam Al-Ghazali menunjukkan fleksibilitas, ada konsep keringanan dalam kondisi tertentu dan tujuan utama adalah menghindari kerugian serta mencapai kemaslahatan. Yang terakhir ada peran akal dan memahami wahyu. Akal bukan sumber hukum utama, tetapi merupakan alat yang sangat penting untuk memahami, menafsirkan, dan mengistinbat hukum dari dalil-dalil wahyu serta melihat hikmah di baliknya. Dengan peta konsep dan sedikit penjelasan, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.